Pernyataan Presiden Soekarno tersebut merupakan awal bagi rencana penggunaan teknologi nuklir di Indonesia. Pada faktanya, teknologi nuklir berpotensi untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, khususnya dalam bidang pertanian, kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Meski telah diteliti sejak abad 19, pengembangan teknologi nuklir baru dimulai di tahun 1932 ketika Ernest Rutherford dan James Chadwick melakukan penelitian yang serius terhadap atom. Beragam eksperimen oleh para peneliti lain pun dilakukan setelahnya. Menjelang tahun 1940-an, reaktor nuklir pertama berhasil diciptakan di Amerika. Hal ini kemudian diikuti dengan pembangunan reaktor-reaktor nuklir lainnya. Sayangnya, perkembangan ini berujung fatal. 1 bulan setelah uji coba pertama peledakan fisi nuklir, tragedi peledakan bom atom pertama oleh Amerika terjadi di Hiroshima, menyusul di Nagasaki 3 hari kemudian. Alhasil, setelah Perang Dunia Kedua, muncul berbagai tuntutan untuk mengalihfungsikan teknologi nuklir ke arah yang lebih positif, sehingga beberapa negara mulai menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan masyarakat. Diawali oleh Uni Soviet yang mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat PLTN di Okninsk yang berkapasitas 6 MW, kemudian disusul oleh Amerika pada 17 Juli 1955 dengan pembangunan reaktor Borax 3, awal mula dari reaktor RD dilanjut di kota Arco, Idaho. Reaktor yang berkapasitas 2000 kW tersebut digunakan untuk mengaliri listrik bagi seisi kota Arco. Setelah itu, pada tahun 1965, PLTN komersial pertama di dunia yang bernama Calder Hall di Windscale, Inggris turut dibangun. PLTN ini memiliki kapasitas 200 MW yang dihasilkan oleh 4 reaktor berjenis Magnox. Reaktor Magnox adalah reaktor berpendingin gas karbon dioksida dengan moderator grafit. Sejak saat itu, kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia mengalami peningkatan drastis. Dari 1 gigawatt di tahun 1960 naik menjadi 100 gigawatt di akhir tahun 1970-an dan berpuncak di akhir 1980-an dengan kapasitas 300 gigawatt. Hari ini, sekitar 10% listrik di dunia dihasilkan dari tenaga nuklir atau kurang lebih 2.500 miliar kilowatt per jam setiap tahun. Sekitar 440 reaktor nuklir dengan kapasitas produksi sekitar 377.000 MW telah beroperasi di 30 negara, sedangkan lebih dari 60 reaktor lagi sedang dibangun dan 150 lainnya telah dalam tahap perencanaan. Beragam reaksi nuklir telah berhasil diamati oleh para ilmuwan, tetapi secara umum dapat digolongkan menjadi 4 tipe saja, yaitu reaksi fisi, reaksi fusi, peluruhan radioaktif, dan transmutasi inti. Namun, untuk menghasilkan energi nuklir hanya reaksi fisi yang umum digunakan. Reaksi fisi dapat dikontrol menggunakan satu alat yang disebut reaktor. Reaktor adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai sekaligus menjaga kesinambungan reaksi tersebut. Sebagai medium utama yang digunakan dalam menghasilkan energi nuklir, reaktor telah dikembangkan sejak tahun 1940-an. Berdasarkan kegunaannya, reaktor terbagi menjadi 2 jenis, yakni reaktor daya dan reaktor riset. Pada reaktor daya yang dimanfaatkan adalah uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh reaksi fisi untuk memutar turbin. Setidaknya terdapat 2 jenis reaktor daya, yaitu reaktor termal dan reaktor cepat. Reaktor riset sendiri adalah reaktor nuklir yang kegunaan utamanya untuk penelitian, pelatihan, dan pendidikan, dan bukan digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang besar. Jenis reaktor riset umumnya berbentuk full type dan triga. Reaktor-reaktor ini menghasilkan berbagai hal yang berguna untuk berbagai bidang, termasuk fisika, kimia, kedokteran, industri, dan juga untuk memproduksi radioisotop. Radioisotop adalah suatu atom yang memiliki energi berlebih sehingga membuatnya tidak stabil. Radioisotop memiliki fungsi dalam berbagai bidang, seperti di bidang kesehatan, pertanian, hidrologi, dan bidang industri. Di Indonesia sendiri, program nuklir pertama kali direncanakan pada tahun 1954 saat pemerintahan Soekarno membentuk Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitas.
Pada dasarnya, pengembangan teknologi di Indonesia dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor energi dan non-energi. Meskipun sektor energi masih belum dikembangkan hingga saat ini. Pemanfaatan non-energi dan teknologi nuklir sendiri sudah cukup berkembang di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan dengan dibangunnya beberapa fasilitas penelitian, pengembangan, dan rekayasa atau disingkat Litbang-Yasa di berbagai daerah di Indonesia. Di bidang pertanian, dengan menggunakan radiasi nuklir yang dihasilkan dari alat iradiator gamma merah putih yang diciptakan Batam pada tahun 2017, Indonesia telah berhasil memproduksi beragam varietas pangan yang unggul seperti padi, kedelai, kacang hijau, kapas, dan lain sebagainya. Sedangkan penerapan teknologi nuklir di bidang kesehatan mengambil porsi 30% dari total penggunaannya di antara bidang-bidang lainnya. Pengaplikasian tersebut sampai hari ini berupa produksi obat-obatan dan keperluan diagnostik. Thorium dan uranium adalah dua dari beberapa jenis bahan dasar untuk memproduksi energi nuklir. Berdasarkan hasil pemetaan Batam, telah terdapat potensi 130.000 ton thorium dan 74.000 ton uranium di berbagai pelosok Indonesia. Terlebih, dari sisi pengurangan emisi karbon, penggunaan satu PLTN bisa mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 9 juta ton per tahun atau setara dengan pengurangan emisi dari 2 juta mobil. Dari sisi lapangan kerja, menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembangunan 2 reaktor PLTN 3,2 gigawatt bisa menyerap tenaga kerja hingga 25.000 orang. Pada aspek perekonomian negara, bila membangun PLTN, Indonesia berpotensi untuk mengekspor listriknya ke negara tetangga, khususnya Singapura. Kontrak impor gas Singapura dari Indonesia berakhir sekitar tahun 2022 dan negara tersebut mulai membangun komitmen untuk menggunakan sumber energi bersih. Dalam bidang energi, Kementerian Riset dan Teknologi pernah mengungkapkan rencananya untuk membangun PLTN demi memenuhi kebutuhan listrik yang pada 2025 mencapai 60.000 MW. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah sebenarnya telah menetapkan untuk mengejar pengaplikasian energi baru terbarukan di dalam negeri sebesar 31% pada tahun 2050. Sedangkan per 2019 baru tercapai 9,15%. Dengan begitu, untuk mencapai target dibutuhkan pembangkit listrik berskala besar seperti PLTN. Tahun 2020, DPR telah mengusulkan rancangan Undang-Undang EBT yang salah satu kebijakannya memuat usaha untuk memudahkan investasi bagi perusahaan yang bergerak di bidang tenaga nuklir. Dengan demikian, maka Indonesia akhirnya akan dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang, khususnya di bidang sumber daya manusia, iptek, serta kemandirian energi.